Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kisah kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas berbalut humor selanjutnya hilirisasi perdagangan anggur. Di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas, dengan jubahnya yang sedikit acak-acakan dan senyum jahilnya yang khas, tengah memamerkan anggurnya yang mengkilap. Tak jauh darinya, Badrun, si pedagang anggur dengan kualitas sedikit di bawah standar, menggerutu kesal. Ia memberanikan diri mendekati Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau ini memang pandai berdagang," kata Badrun, nada suaranya sedikit sinis. "Anggurmu terlihat begitu menggiurkan, seperti putri raja yang baru mandi susu." Abu Nawas tertawa lepas. "Oh, Badrun, pujianmu sungguh menghangatkan hatiku seperti matahari di tengah padang pasir. Tapi, apakah putri raja itu juga semanis rasanya?" Ia menyodorkan sebutir anggur kepada Badrun. Badrun mengambil anggur itu dengan ragu-ragu, lalu memakannya. Matanya melebar. Memang luar biasa. Rasanya seperti mimpi indah di tengah siang bolong." Ia sedikit tersipu malu. "Nah, sekarang kau tahu," kata Abu Nawas, "bahwa penampilan memang penting, tapi rasa yang menentukan. Tapi, jangan khawatir, Badrun, aku punya rahasia untuk membuat anggurmu juga laris manis." Badrun langsung tertarik. "Rahasia apa itu, Abu Nawas? Jangan-jangan kau akan mengajariku sihir?" Abu Nawas tertawa lagi. "Sihir? Tidak, Badrun. Rahasianya adalah menurunkan harga." Abu Nawas berbisik, "Tapi jangan terlalu rendah, nanti untungnya habis untuk membeli teh mint." Badrun mengerutkan dahi. "Itu saja? Aku kira ada ramuan ajaib atau mantra khusus." "Ramuan ajaibnya adalah kejujuran dan rasa yang enak," Abu Nawas menimpali, "sedangkan mantranya adalah promosi yang gencar." Ia menunjuk ke lapaknya sendiri. "Lihatlah, aku tidak perlu berteriak-teriak, anggurku sendiri yang berbicara." Badrun menatap lapak Abu Nawas yang ramai pembeli. Ia menghela napas. "Baiklah, Abu Nawas, aku akui kau memang lebih pintar dariku. Tapi, perang dagang belum berakhir." Ia menambahkan dengan nada bercanda, "Tunggu saja sampai aku menemukan rahasia membuat anggur yang bisa terbang." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kalau anggurmu bisa terbang, Badrun, aku akan menjadi pembeli pertamamu." Dan begitulah, persaingan dagang mereka berlanjut, dibalut dengan canda dan kecerdikan khas Abu Nawas. Di tengah persaingan dagang yang penuh canda antara Abu Nawas dan Badrun, tiba-tiba pasar Baghdad diramaikan kedatangan rombongan besar. Seorang tengkulak saudagar anggur dari kota sebelah, bernama Sulaiman, datang dengan unta-unta yang penuh muatan peti anggur. Sulaiman, dengan penampilannya yang mewah dan sikapnya yang sombong, langsung menarik perhatian semua pedagang, termasuk Abu Nawas dan Badrun. Sulaiman dengan lantang menawarkan anggurnya yang katanya berasal dari kebun anggur terbaik di negeri itu. "Anggurku, wahai para pedagang," serunya, "adalah yang terbaik. Rasanya tak tertandingi, aromanya harum semerbak, dan kualitasnya luar biasa." Badrun, yang melihat kesempatan untuk mengalahkan Abu Nawas, langsung mendekati Sulaiman. "Wahai saudagar Sulaiman yang mulia," katanya dengan menjilat, "saya ingin membeli anggur Anda dalam jumlah besar." Abu Nawas hanya tersenyum tipis, mengamati interaksi Badrun dan Sulaiman. Ia tahu bahwa Sulaiman, dengan kesombongannya, pasti akan meremehkan anggur-anggur lokal. Sulaiman, yang memang hanya tertarik pada keuntungan besar, langsung setuju bertransaksi dengan Badrun tanpa mencicipi anggur lokal terlebih dahulu. Ia memborong anggur Badrun dengan harga murah, dan berjanji akan menjualnya kembali dengan harga tinggi di kota asalnya. Namun, takdir berkata lain. Setelah Sulaiman pergi, beberapa pembeli yang sudah mencicipi anggur Sulaiman, mengeluh. Anggur Sulaiman, meskipun tampak mewah, ternyata rasanya biasa saja, bahkan sedikit masam. Berita ini tersebar dengan cepat. Abu Nawas, dengan tenang, hanya menggelengkan kepala. Ia kemudian menawarkan anggurnya kepada pembeli yang kecewa dengan anggur Sulaiman. Para pembeli, yang sudah merasakan kelezatan anggur Abu Nawas sebelumnya, langsung membelinya dengan antusias. Badrun, yang kini menyesal telah menjual anggurnya dengan harga murah kepada Sulaiman, hanya bisa menyesali keputusannya yang naif, meratapi kerugiannya yang besar, dan merasakan getirnya kegagalan. Ia benar-benar terpukul. Kisah ini semakin memperkuat reputasi Abu Nawas sebagai pedagang yang cerdas dan jenaka di pasar Baghdad. Badrun,
yang terpuruk setelah kerugian besar akibat transaksi dengan Sulaiman, tak tinggal diam. Ia merenungkan kesalahan-kesalahannya, terlalu terburu-buru, terlalu percaya diri, dan terlalu meremehkan kecerdikan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa persaingan individual tak akan membawanya kemana-mana. Ide cemerlang pun muncul di benaknya, membentuk asosiasi pedagang anggur pasar Baghdad. Dengan tekad baru, Badrun mendatangi para pedagang anggur lainnya, termasuk beberapa yang sempat ragu-ragu karena rumor tentang anggur Abu Nawas. Ia menjelaskan rencananya. Dengan bersatu, mereka bisa mengatur harga, meningkatkan kualitas anggur secara bersama-sama, dan menghadapi persaingan dengan lebih efektif. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan saling mendukung, bukan lagi persaingan yang merusak. Awalnya, beberapa pedagang masih ragu. Namun, setelah Badrun menjelaskan bagaimana kerugian yang dialaminya bisa dihindari dengan kerjasama, mereka mulai teryakinkan. Mereka sepakat untuk membentuk asosiasi, dengan Badrun sebagai ketua. Asosiasi ini tak hanya mengatur harga dan kualitas, tetapi juga mengadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan keterampilan dalam berdagang dan mempromosikan anggur mereka secara kolektif. Abu Nawas, yang mengamati perkembangan ini, hanya tersenyum. Ia tak merasa terancam oleh asosiasi tersebut. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai perkembangan positif bagi pasar Baghdad. Ia bahkan menawarkan bantuannya kepada asosiasi, berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam hal kualitas anggur dan strategi pemasaran. Dengan adanya asosiasi, pasar anggur Baghdad menjadi lebih tertib dan teratur. Kualitas anggur secara keseluruhan meningkat, dan persaingan menjadi lebih sehat dan konstruktif. Badrun, yang dulunya selalu iri dan berusaha mengalahkan Abu Nawas, kini menjadi rekan kerjanya. Mereka berdua, dengan cara masing-masing, berkontribusi dalam memajukan industri anggur di pasar Baghdad. Perang dagang yang dulu penuh intrik, kini berganti menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Kisah ini menjadi bukti bahwa kerjasama dan kebersamaan bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada persaingan yang destruktif. Asosiasi Pedagang Anggur Pasar Baghdad, yang awalnya berjalan lancar, mulai menghadapi kendala serius. Pasokan anggur dari para petani di sekitar Baghdad berkurang drastis. Penyebabnya? Kekeringan panjang yang melanda daerah pertanian. Kebun-kebun anggur mengering, sungai-sungai kecil yang menjadi sumber pengairan mengering pula, dan para petani menghadapi kesulitan besar untuk menyuplai anggur ke pasar. Badrun, sebagai ketua asosiasi, langsung merasakan dampaknya. Harga anggur melambung tinggi, dan para pedagang kesulitan memenuhi permintaan pembeli. Suasana di pasar menjadi tegang. Beberapa pedagang bahkan mulai menyalahkan satu sama lain. Abu Nawas, yang selalu jeli mengamati situasi, menawarkan solusi. Ia menyarankan agar asosiasi membantu para petani mengatasi masalah pengairan. Kita tak bisa hanya berfokus pada perdagangan, katanya, kita juga harus memperhatikan sumber produksinya. Jika petani kesulitan, kita semua akan kesulitan. Dengan dukungan Abu Nawas, asosiasi melakukan survei ke daerah pertanian. Mereka menemukan bahwa masalah pengairan bisa diatasi dengan membangun sistem irigasi sederhana dan memperbaiki saluran air yang rusak. Asosiasi pun menggalang dana dari para pedagang, dan dengan bantuan beberapa sukarelawan, mereka membangun sistem irigasi baru di beberapa kebun anggur. Prosesnya memang berat, memerlukan kerja keras dan kerjasama yang solid dari semua anggota asosiasi. Namun, hasilnya luar biasa. Kebun-kebun anggur kembali hijau, dan pasokan anggur ke pasar meningkat. Harga pun kembali stabil. Kerjasama antara pedagang dan petani berhasil mengatasi krisis. Asosiasi Pedagang Anggur Pasar Baghdad tak hanya berhasil mengatasi masalah internal, tetapi juga memperkuat hubungan antara pedagang dan petani, menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan saling menguntungkan. Kisah ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah usaha tak hanya bergantung pada strategi bisnis, tetapi juga pada kepedulian sosial dan kerjasama yang kuat. Asosiasi Pedagang Anggur Pasar Baghdad, awalnya berjalan semarak seperti pesta pernikahan. Tapi tiba-tiba, bruk. Kekeringan panjang melanda, membuat kebun-kebun anggur kering kerontang seperti bibir Badrun setelah berteriak seharian. Pasokan anggur menipis, harga melambung tinggi, dan para pedagang cemas sampai rambut mereka memutih, atau setidaknya, tampak lebih memutih dari biasanya. Badrun, si ketua asosiasi yang biasanya gagah perkasa, sekarang tampak lesu seperti layu daun singkong. Gawat, teriaknya, kita kekurangan anggur. Bagaimana kita bisa kaya raya kalau anggur saja tak ada? Abu Nawas, yang selalu punya celoteh, menatap Badrun dengan senyum jahil. Tenang, Badrun,
Jangan sampai kau mengering seperti anggurmu sendiri. Katanya, kita perlu strategi baru, bukan hanya mengandalkan air mata. Ia lalu menyarankan agar asosiasi membantu para petani. Bayangkan, kata Abu Nawas dengan nada dramatis, kita membantu petani, mereka panen banyak, kita untung banyak, kita kaya raya, kita bisa beli unta, kita bisa keliling dunia, kita bisa, sudahlah, intinya kita harus bantu petani. Para pedagang awalnya bingung. Membantu petani? Kita kan pedagang, bukan tukang gali sumur, protes salah seorang pedagang. Bodoh sekali kau, sahut Abu Nawas, kita bisa bantu dengan cara lain. Kita kumpulkan uang, kita beli pipa, kita bangun sistem irigasi. Pedagang yang kuat badannya, bantu gali. Pedagang yang pintar hitung, urus keuangannya. Yang jago ngomong, rayu para petani agar mau kerja sama. Dan begitulah, dengan penuh canda dan kekonyolan, para pedagang membantu para petani. Ada yang berkeringat 7 turunan menggali saluran air, ada yang berdebat seru soal harga semen, ada yang hampir berkelahi karena berebut peran sebagai pengawas proyek. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, memandu semuanya dengan humornya yang khas. Ia bahkan bernyanyi sambil mengajari para petani teknik pengairan yang efisien, membuat para petani tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya, berkat kerjasama dan canda tawa, kebun-kebun anggur kembali subur. Pasokan anggur melimpah, harga stabil, dan para pedagang kembali tersenyum lebar. Badrun, yang tadinya hampir putus asa, kini bersyukur atas ide cemerlang Abu Nawas dan semangat kerjasama para pedagang. Kisah ini membuktikan bahwa, bahkan dalam situasi sulit, kerja keras, kerjasama, dan sedikit humor bisa mengatasi segala rintangan. Setelah keputusan bulat untuk membantu para petani, suasana di pasar Baghdad berubah. Bukan lagi hiruk-pikuk jual beli yang mendominasi, melainkan kesibukan mempersiapkan bantuan untuk para petani. Badrun, dengan semangat baru, memimpin rapat asosiasi. Abu Nawas, sebagai penasihat, memberikan arahan dengan gaya khasnya yang jenaka. Baiklah, para pejuang anggur, seru Badrun, operasi irigasi bahagia dimulai. Ia menunjuk peta sederhana yang menggambarkan lokasi kebun-kebun anggur yang membutuhkan bantuan. Abu Nawas menambahkan, jangan lupa, kita bukan hanya membangun saluran air, tapi juga membangun persahabatan. Jadi, bawa juga sedikit gula dan teh, agar para petani senang hati membantu kita. Para pedagang pun membagi tugas. Beberapa pedagang yang memiliki badan tegap dan kuat, bertugas menggali saluran irigasi. Mereka bernyanyi dan bercanda sambil bekerja, suasana kerja keras terasa lebih ringan. Pedagang lain yang mahir berhitung, mengelola keuangan proyek, memastikan dana digunakan secara efisien dan transparan. Ada juga yang bertugas membeli material bangunan, bernegosiasi dengan harga terbaik, dan memastikan kualitas barang yang dibeli. Proses pembangunan irigasi tak lepas dari tantangan. Ada saluran yang ambles, ada pipa yang bocor, ada juga perdebatan kecil soal desain saluran irigasi yang paling efisien. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, selalu punya solusi yang jenaka untuk setiap masalah. Ia bahkan membuat sayembara untuk desain saluran irigasi terbaik, menawarkan hadiah berupa kendi anggur terbaik sebagai imbalannya. Para petani, yang awalnya ragu-ragu, terkesan dengan bantuan dan kesungguhan para pedagang. Mereka ikut berpartisipasi, memberikan pengetahuan lokal tentang topografi lahan dan sumber air. Kerjasama yang harmonis terjalin antara pedagang dan petani. Mereka berbagi makanan dan minuman, bertukar cerita dan pengalaman, menciptakan ikatan persahabatan yang kuat. Setelah beberapa minggu bekerja keras, sistem irigasi baru pun selesai. Air mengalir lancar ke kebun-kebun anggur, menghidupkan kembali tanaman yang hampir mati kehausan. Para petani bersorak gembira, mengucapkan terima kasih kepada para pedagang. Asosiasi Pedagang Anggur Pasar Baghdad tak hanya berhasil mengatasi krisis pasokan anggur, tapi juga berhasil membangun hubungan yang erat dan saling menguntungkan dengan para petani, menciptakan sistem yang berkelanjutan dan harmonis. Kisah cerita humor dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas eksportir anggur. Abu Nawas, si jenius ulung sekaligus tukang iseng ulung, kali ini terobsesi dengan ekspor. Bukan ekspor rempah-rempah atau sutra, melainkan ekspor anggur. Ia berambisi besar untuk memasarkan anggur-anggur terbaik Baghdad ke negeri seberang, menjadikan dirinya sebagai eksportir anggur ternama di seantero dunia. Idenya sederhana, anggur-anggur terbaik di Baghdad, dikemas dengan mewah, lalu dikirim ke berbagai kerajaan. Namun,
Abu Nawas bukan tipe orang yang melakukan hal-hal dengan cara biasa. Ia selalu punya cara unik, bahkan terkadang sedikit nyeleneh. Pertama, ia harus mendapatkan anggur terbaik. Ia mendatangi Amir Hamzah, seorang saudagar kaya raya yang memiliki kebun anggur terluas dan terindah di Baghdad. Amir Hamzah terkenal pelit, tapi Abu Nawas punya cara untuk membujuknya. "Wahai Amir Hamzah yang mulia," sapa Abu Nawas dengan senyum mengembang. "Aku punya rencana besar untuk memajukan perekonomian Baghdad. Aku akan mengekspor anggur-anggurmu ke seluruh penjuru dunia, menjadikan namamu harum di seantero jagat." Amir Hamzah mengerutkan kening. "Ekspor? Anggurku? Kau yakin bisa?" "Tentu saja," jawab Abu Nawas dengan percaya diri. "Aku punya strategi pemasaran yang luar biasa." "Rahasianya?" Abu Nawas berbisik di telinga Amir Hamzah, "adalah kemasannya." Amir Hamzah, yang tergiur dengan janji Abu Nawas, akhirnya setuju memberikan anggur terbaiknya. Namun, ia hanya memberikan sedikit, karena sifatnya yang pelit. Abu Nawas pun memulai proyek ambisiusnya. Ia tidak menggunakan kotak kayu biasa, melainkan peti-peti indah berlapis emas, dihiasi permata dan ukiran rumit. Ia juga membuat sertifikat keaslian anggur dengan tinta emas, mencantumkan nama Amir Hamzah dan segel kerajaan. Setelah peti-peti anggur siap, Abu Nawas menyewa kapal dagang terbesar dan tercepat di pelabuhan. Ia menata peti-peti anggur dengan hati-hati, seolah-olah sedang mempersiapkan harta karun. Perjalanan ekspor dimulai. Namun, seperti biasa, petualangan Abu Nawas tidak pernah berjalan mulus. Di tengah laut, badai dahsyat menerjang kapal. Para pelaut panik, namun Abu Nawas tetap tenang. "Jangan khawatir," teriak Abu Nawas. "Aku punya jimat ajaib yang bisa menenangkan badai." Ia mengeluarkan sebuah boneka kucing. Boneka kucing itu ia letakkan di haluan kapal, sambil berdoa agar badai mereda. Anehnya, badai memang mereda secara perlahan. Para pelaut tercengang, menganggap Abu Nawas seorang dukun sakti. Sesampainya di pelabuhan tujuan, Abu Nawas menghadapi masalah baru. Bea cukai menuntut pajak yang sangat tinggi. Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdasannya, mengelabuhi petugas bea cukai dengan berbagai cara. Ia berdebat panjang, bernegosiasi dengan licik, bahkan sampai berpura-pura sakit. Setelah melewati berbagai rintangan, anggur-anggur akhirnya sampai di tangan para pembeli. Namun, ternyata, Abu Nawas tidak menjual anggur tersebut dengan harga tinggi seperti yang ia rencanakan. Ia menjualnya dengan harga sangat murah, bahkan lebih murah dari harga pasar. Amir Hamzah, yang mendengar kabar ini, sangat marah. "Kau telah menipu aku, Abu Nawas. Anggurku dijual dengan harga yang sangat rendah." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Wahai Amir Hamzah, kau salah paham. Aku tidak menipu. Aku justru telah melakukan strategi pemasaran yang brilian. Dengan harga murah, anggurmu akan laris manis, dan namamu akan dikenal luas. Orang-orang akan penasaran dengan anggur murah berkualitas tinggi, dan akan terus membelinya." Ternyata, Abu Nawas benar. Anggur-anggur murahnya memang laris manis. Nama Amir Hamzah dan Abu Nawas pun menjadi terkenal di seluruh dunia. Abu Nawas, si eksportir anggur jenaka, telah berhasil mencetak sejarah baru dalam dunia perdagangan internasional. Keberhasilan Abu Nawas mengekspor anggur dengan harga murah, walau menguntungkan Amir Hamzah, tak cukup memuaskan hasratnya. Ia ingin lebih besar, lebih spektakuler. Ia bermimpi memasarkan anggur ke istana Sultan Harun al-Rashid, penguasa Baghdad yang terkenal kaya raya dan pencinta anggur berkualitas. Abu Nawas punya rencana. Ia tak akan langsung menawarkan anggur kepada Sultan. Ia akan membuat Sultan sendiri yang meminta anggur darinya. Rencananya dimulai dengan sebuah kecelakaan kecil. Suatu hari, Abu Nawas sengaja membuat keributan di depan istana. Ia berteriak-teriak, mengatakan bahwa ia menemukan sebuah peti harta karun yang berisi anggur ajaib. Anggur yang konon bisa membuat awet muda, menambah kecerdasan, dan bahkan memberikan kekuatan super. Tentu saja, berita ini sampai ke telinga Sultan Harun. Sultan yang penasaran, memerintahkan pengawalnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Di hadapan Sultan, Abu Nawas dengan sandiwara yang dramatis, membuka peti yang sebenarnya berisi anggur biasa dari Amir Hamzah, tetapi dikemas dengan sangat mewah. "Lihatlah, Yang Mulia," seru Abu Nawas. "Anggur ajaib ini ditemukan di sebuah gua tersembunyi. Hanya orang terpilih yang bisa menemukannya."
Sultan Harun, yang terpesona oleh kemasan mewah dan cerita Abu Nawas, mencicipi anggur tersebut. Rasanya memang enak, tetapi tak ada keajaiban yang terjadi. Namun, Sultan sudah terlanjur penasaran. "Ceritakan lebih banyak tentang anggur ini," perintah Sultan. Abu Nawas pun bercerita panjang lebar, membumbui ceritanya dengan unsur mistis dan legenda. Ia mengatakan bahwa anggur tersebut hanya tumbuh di satu tempat di dunia, dan jumlahnya sangat terbatas. Sultan Harun, yang terbuai oleh cerita Abu Nawas, ingin mendapatkan lebih banyak anggur ajaib tersebut. Ia pun memesan sejumlah besar anggur kepada Abu Nawas dengan harga yang sangat tinggi. Abu Nawas tersenyum puas. Rencananya berhasil. Ia mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari Sultan Harun. Ia pun kembali memesan anggur dari Amir Hamzah, kali ini dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Namun, ketika anggur sampai di istana, Sultan Harun menyadari bahwa anggur tersebut hanyalah anggur biasa. Ia sangat marah kepada Abu Nawas. "Kau telah menipuku, Abu Nawas," bentak Sultan. Abu Nawas, dengan tenang, menjawab, "Yang mulia, saya tidak bermaksud menipu. Saya hanya sedikit mempercantik cerita. Lagi pula, anggur ini memang berkualitas tinggi, bukan?" Sultan Harun, yang sebenarnya menikmati rasa anggur tersebut, akhirnya tertawa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas memang jenius dalam hal pemasaran. Ia bahkan menunjuk Abu Nawas sebagai pemasok anggur resmi istana, dengan syarat Abu Nawas harus selalu memberikan cerita yang menarik untuk setiap pengiriman anggur. Dan begitulah, Abu Nawas, si jenius ulung, terus menjalankan bisnis ekspor anggurnya, dengan selalu menambahkan sedikit bumbu cerita untuk menghibur Sultan Harun. Kisah cerita humor dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya keresahan kebun anggur Amir. Amir, seorang saudagar kaya raya namun sedikit pelit, memiliki kebun anggur yang sangat ia banggakan. Anggur-anggurnya memang luar biasa, manisnya mengalahkan madu, besarnya seperti bola pingpong, dan jumlahnya banyak sekali. Sayangnya, Amir memiliki satu masalah besar, tikus. Tikus-tikus nakal itu selalu berpesta pora di kebun anggurnya, membuat Amir frustasi setengah mati. Amir sudah mencoba berbagai cara. Ia memasang jebakan yang lebih mirip perangkap lalat, menggunakan racun, yang untungnya tidak sampai meracuni anggurnya, tapi hampir meracuni kucingnya. Bahkan sampai meminta bantuan tukang sihir kampung yang ternyata hanya bisa meramal cuaca. Tapi, tikus-tikus itu tetap saja berkeliaran dengan santainya, seolah-olah menantang Amir. Dalam keputusasaan,nya, Amir mendengar kabar tentang Abu Nawas, seorang yang terkenal dengan kecerdasannya yang jenaka. Ia pun bergegas menemui Abu Nawas, berharap sang jenius bisa menyelesaikan masalahnya. Amir datang dengan pakaian serba mewah, namun wajahnya cemberut. "Wahai Abu Nawas yang mulia, penyelamat para petani anggur yang teraniaya." Amir memulai dengan dramatis, "Kebun anggurku diserang tikus. Mereka memakan anggurku sampai tinggal sedikit. Mereka bahkan mengadakan pesta dansa di atas hasil panen terbaikku. Tolonglah aku, sebelum aku bangkrut karena harus beli anggur impor." Abu Nawas, yang sedang menikmati secangkir teh sambil mengupas biji nangka, tersenyum jahil. "Tenanglah, wahai Amir yang kaya raya, tapi sepertinya kurang beruntung. Aku akan membantumu. Tapi, sebagai imbalannya, aku minta separuh hasil panen anggurmu tahun ini. Dan, satu permintaan kecil, bolehkah aku meminjam satu ekor tikusmu untuk dijadikan maskot?" Amir melotot. "Maskot? Tikusku? Kau mau menjadikan tikusku sebagai maskot? Mereka merusak kebun anggurku, bukannya menghiburku." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Sabar, Amir. Itu hanya sedikit humor. Aku bercanda. Tapi, bayangkan, tikus berdansa dengan topi kecil. Lucu sekali, bukan?" Lalu, Abu Nawas mengeluarkan sebuah alat yang terbuat dari bambu dan kain, yang terlihat sangat rapuh. Ia memasang alat itu di beberapa pohon anggur, kemudian ia menjelaskan kepada Amir dengan gaya yang sangat meyakinkan. "Alat ini adalah Ultimate Rodent Repellent 5000. Dibuat dari bambu pilihan, kain ajaib, dan doa." Amir menatap alat itu dengan ragu. "Doa? Kau serius?" "Tentu saja. Doa adalah senjata paling ampuh.
Abu Nawas menjawab dengan serius, lalu berbisik, "Tapi, rahasia sebenarnya adalah boneka kucing ini." Ia menunjuk boneka kucing yang cukup besar dan menakutkan di balik alat itu. Keesokan harinya, Amir yang gembira karena kebun anggurnya aman dari tikus, bergegas menemui Sultan Harun al-Rasyid untuk menceritakan pengalaman lucunya dengan Abu Nawas. Sultan Harun, yang terkenal dengan sifatnya yang humoris, sangat tertarik mendengar cerita Amir. Amir, dengan gaya bercerita yang sedikit berlebihan, menceritakan bagaimana ia hampir bangkrut karena ulah tikus, bagaimana ia memohon bantuan Abu Nawas, dan bagaimana ia tertipu oleh Ultimate Rodent Repellent 5000 yang ternyata hanya boneka kucing. Ia bahkan menirukan gaya bicara dan tertawa Abu Nawas dengan sangat kocak. Sultan Harun tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. "Jadi, kau tertipu oleh Abu Nawas?" tanyanya di sela-sela tawanya. "Ya, tuanku," jawab Amir, "tapi, setidaknya kebun anggurku selamat." Sultan Harun, yang penasaran dengan Ultimate Rodent Repellent 5000, meminta Amir untuk menunjukkan kebun anggurnya. Amir pun mengajak Sultan Harun dan pengawalnya menuju kebun anggur. Sesampainya di kebun anggur, Sultan Harun melihat sendiri alat canggih ciptaan Abu Nawas. Ia tertawa lebih keras lagi. "Abu Nawas memang selalu punya cara yang unik untuk menyelesaikan masalah," katanya sambil menggelengkan kepala. Tiba-tiba, seekor tikus kecil muncul dari balik semak-semak. Tikus itu tampak sangat berani, bahkan berani mendekati Sultan Harun. Amir langsung panik. "Tuanku, tikus itu?" Sebelum Amir menyelesaikan kalimatnya, Abu Nawas muncul dari balik pohon anggur. Ia membawa sebuah perangkap tikus yang sangat sederhana, terbuat dari kaleng dan sepotong keju. Dengan gerakan cepat dan tepat, Abu Nawas berhasil menangkap tikus itu. "Maafkan aku, tuanku," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "aku lupa memberitahu Amir bahwa Ultimate Rodent Repellent 5000 hanya bekerja efektif untuk tikus-tikus yang kurang berani." Sultan Harun tertawa lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ia sangat terhibur dengan kelucuan Abu Nawas dan kepolosan Amir. Ia pun memberikan hadiah kepada Amir dan Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas hiburan yang telah mereka berikan. Amir, meskipun sedikit malu karena telah tertipu, merasa senang karena pengalamannya ini telah menghibur Sultan Harun. Ia pun belajar bahwa terkadang, sedikit kecerobohan dan humor bisa membawa kegembiraan yang tak terduga. Dan, tentu saja, ia tidak akan pernah melupakan Ultimate Rodent Repellent 5000 ciptaan Abu Nawas yang jenaka. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya air yang berbisik. Air yang berbisik. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas berjalan menuju pasar dengan ember kosong di tangannya. Langkahnya penuh semangat, tetapi wajahnya terlihat memendam rencana yang belum terungkap. "Hari ini, aku akan menemukan sesuatu yang bahkan raja belum pernah dengar. Air yang bisa berbicara," gumamnya sambil tersenyum sendiri. Tetangganya, seorang pria tua bernama Pak Basir, melihat Abu Nawas dan langsung menghampirinya. "Abu Nawas, mengapa kau membawa ember kosong ke pasar? Apa kau kehabisan air di rumahmu?" tanyanya dengan penasaran. Abu Nawas, seperti biasa, menjawab dengan gaya santainya, "Bukan, Pak Basir. Ember ini kosong karena aku sedang mencari air yang tidak biasa, air yang bisa berbisik." Pak Basir terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang selalu punya akal aneh, Abu Nawas. Tapi aku tahu kau tidak pernah gagal dalam membuat kami tertawa." Abu Nawas hanya mengangkat bahunya dan melanjutkan perjalanannya. "Dunia ini penuh dengan hal-hal ajaib, Pak Basir. Kau hanya perlu membuka telingamu untuk mendengarnya." Panggilan raja yang mendesak. Sementara itu, di Istana Baghdad, raja merasa gelisah. "Rakyatku terlihat murung akhir-akhir ini. Mungkin karena panen yang kurang berhasil atau cuaca yang terlalu panas," katanya kepada para menterinya. "Aku perlu sesuatu yang baru, sesuatu yang menghibur, untuk mengembalikan senyum mereka." Seorang menteri yang terkenal suka menyarankan ide-ide aneh berkata, "Baginda, mengapa tidak meminta Abu Nawas melakukan sesuatu yang mustahil? Dia selalu punya cara untuk membuat kita tertawa." Raja mengangguk setuju. "Itu ide bagus. Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga." Seorang utusan segera mencari Abu Nawas yang saat itu sedang berada di pasar, berbicara dengan seorang penjual ikan tentang keajaiban ikan yang bisa melompat tinggi.
Utusan itu menghampiri Abu Nawas dengan tergesa-gesa. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Ia memiliki tugas besar untukmu. Tantangan Raja. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut dengan tatapan penuh harap dari Raja dan para menteri. Raja memulai, Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Aku ingin kau membawa air yang bisa berbicara. Air ini akan menjadi hiburan bagi rakyatku yang sedang murung. Jika kau berhasil, kau akan mendapat hadiah besar. Tapi jika kau gagal, aku akan memberikan hukuman yang berat. Abu Nawas tersenyum kecil. Baginda, air memang teman terbaik hamba. Hamba yakin bisa membawa air yang berbicara dalam waktu 1 hari. Percayalah pada hamba. Para menteri mulai tertawa pelan, berpikir bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan mampu menyelesaikan tugas tersebut. Tetapi Raja, yang sudah sering menyaksikan kecerdikan Abu Nawas, hanya tersenyum penuh rasa ingin tahu. Menciptakan keajaiban. Abu Nawas pulang ke rumah dengan embernya yang masih kosong. Ia merenung sejenak, lalu mulai merancang rencana. Aku tidak perlu mencari air yang berbicara di alam, karena aku bisa menciptakannya sendiri, katanya kepada dirinya sendiri. Ia mengumpulkan beberapa barang yang tidak biasa, daun-daun harum, serbuk kayu manis, lonceng kecil, dan batang bambu yang berlubang. Tetangganya, yang penasaran, mulai berdatangan ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Barang-barang ini terlihat seperti untuk membuat mainan, bukan untuk mencari air berbicara, tanya seorang tetangga. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. Kalian akan segera melihat keajaiban air yang berbicara. Sabarlah sedikit. Abu Nawas mengisi embernya dengan air biasa dari sumur, kemudian memasukkan daun-daun harum dan batang bambu berlubang. Lalu, ia menggantung lonceng kecil di atas ember tersebut dengan tali tipis. Kini, kita hanya perlu mendengar suaranya, katanya dengan senyum lebar. Tetangganya mulai berbisik satu sama lain. Apa yang sebenarnya sedang dia lakukan? Apa dia serius dengan ide air berbicara ini? Demonstrasi air yang berbisik. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa ember berisi air, ajaibnya, ke pasar untuk menguji reaksi orang-orang. Ia mulai mengguncang ember itu pelan, sehingga lonceng kecil berbunyi dan bambu berlubang mengeluarkan suara seperti angin yang berdesis. Wahai rakyat Baghdad, dengarkan. Ini adalah air yang berbisik, seru Abu Nawas. Orang-orang di pasar berhenti dan berkumpul di sekitarnya. Mereka mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu, tetapi tak lama kemudian tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar hebat. Bahkan air biasa pun bisa menjadi lucu di tanganmu, kata seorang pedagang kurma. Anak-anak kecil mulai mendekati ember itu dan bermain dengan lonceng kecilnya. Setiap kali lonceng berbunyi, mereka tertawa riang. Suasana pasar yang tadinya biasa saja berubah menjadi penuh kegembiraan. Kejadian lucu di istana. Setelah membuat pasar penuh dengan gelak tawa, Abu Nawas membawa ember itu ke istana. Ia memasuki aula kerajaan dengan percaya diri. Baginda, inilah air yang bisa berbicara, seperti yang Baginda minta. Dengarkanlah suaranya, katanya sambil mengguncang embernya. Lonceng berbunyi, bambu berlubang mengeluarkan suara desis, dan aroma harum dari daun-daun membuat suasana menjadi segar. Para menteri terkejut dan mulai tertawa. Bahkan raja pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan bahwa air yang berbicara bisa terlihat dan terdengar seperti ini, kata raja. Seorang menteri yang biasanya skeptis bertanya, Abu Nawas, jika air ini bisa berbicara, bisakah ia juga bernyanyi? Abu Nawas menjawab dengan cepat, tentu saja, asalkan Baginda Raja memberikan irama terlebih dahulu. Semua orang di istana tertawa keras mendengar jawaban itu. Akhir yang bahagia. Raja sangat puas dengan hasil kerja Abu Nawas dan memerintahkan agar ember, air yang berbisik, itu diletakkan di taman istana untuk menghibur siapa saja yang lewat. Rakyat Baghdad yang mendengar cerita ini pun tertawa dan merasa terhibur, sementara Abu Nawas kembali ke rumah dengan hati yang penuh kebanggaan. Pelajaran dari air yang berbisik. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan kreativitas dan kecerdikan, hal yang tampaknya mustahil bisa diwujudkan. Abu Nawas, dengan cara uniknya, berhasil membuat semua orang tersenyum, membuktikan bahwa kebahagiaan bisa diciptakan dari hal-hal sederhana.